Tantangan dan rintangan dakwah Rasulullah. Ketika Rasulullah mulai melancarkan kegiatan dakwahnya secara terang-terangan di tengah-tengah tempat kafir Quraisy berkumpul, dan mengajak mereka untuk masuk Islam, bahkan beliau melakukan salat di sisi Ka'bah, orang-orang kafir yang tidak suka dengan ajaran Islam, semakin membela ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Lalu, kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara diantaranya. 1. Penghinaan. Rasulullah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka dan lain-lain dengan sebutan penghinaan. Suatu saat Rasul pernah dilempari kotoran domba, rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran. Untuk mencelakakan beliau, pernah diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya, juga tindakan-tindakan lain yang sangat menyakitkan. 2. Ancaman dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Misalnya penghinaan dan penyiksaan yang ditimpakan kepada Bilal bin Rabah oleh majikannya. Ia dijemur di tengah terik matahari sambil dilempar batu. Tidak puas, majikannya pun mencambuknya dan menimpakan batu yang besar di tubuh Bilal. Bilal kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara dibelinya dari majikannya dengan harga yang sangat tinggi. Contoh lain penyiksaan keji yang dilakukan kafir Quraisy adalah siksaan yang ditimpakan kepada ayah dan ibu Ammar bin Yasir. Mereka dibunuh dan bahkan ditusuk jantungnya oleh Abu Jahal. Sahabat lainnya yang mendapatkan perlakuan sama adalah Zamirah yang matanya dicungkil hingga buta. Kekejian mereka juga menyebabkan Hibab terbelah tubuhnya karena ditarik oleh 2 ekor unta yang berlawanan arah. 3. Bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Langkah ini dilakukan oleh kafir Quraisy dengan mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Rasulullah, dengan harta dan janji, berapapun Nabi meminta maka akan diberikan. Bahkan mereka membujuknya untuk menjadikan Nabi sebagai raja dan diiming-imingi wanita-wanita yang tercantik di seluruh Arab asalkan Rasulullah menghentikan kegiatannya menyebarkan agama Islam. Namun semuanya ditolak oleh Rasulullah. 4. Membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk saling bertukar sesembahan di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan Lata dan Uzza dalam beberapa hari, untuk kemudian mereka bersedia menyembah Allah. Namun usaha ini ditolak Nabi Muhammad. 5. Membujuk dan memprovokasi Abu Talib. Tindakan langsung terhadap Nabi selalu menghadapi kegagalan, maka kafir Quraisy mula beralih untuk mempengaruhi dan membujuk paman Nabi yaitu Abu Talib agar memerintahkan Nabi berhenti berdakwah. Mereka memprovokasi dengan memberikan ganti Rasulullah dengan seorang pemuda yang gagah dan ganteng, dengan syarat Abu Talib tidak menghalangi mereka membunuh Nabi. Namun usaha mereka ditolak mentah-mentah oleh Abu Talib. Provokasi lainnya adalah membujuk Abu Talib dengan pernyataan bahwa Nabi telah membawa ajaran yang bertentangan dengan ajaran para pendahulu dan nenek moyang bangsa Arab. Taktik ini juga gagal. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyampaikan dakwah sehingga berhasil atau aku mati karenanya, berjuang. 6. Menghasut masyarakat Mekah. Upaya lain yang dilakukan kafir Quraisy untuk menentangi dakwah Nabi adalah dengan mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan-bacaan Al-Quran, karena disebutkan oleh mereka sebagai jampi-jampi yang membuat mereka tertenung. Selain itu, mereka juga mengancam untuk tidak segan-segan membuat mereka sengsara atau bahkan dibunuh jika mengikuti ajaran Nabi. 7. Pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Upaya ini merupakan upaya yang sangat menyengsarakan kaum muslimin. Kafir Quraisy melarang untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, misal melakukan transaksi jual beli, menikahi atau dinikahi, menengok yang sakit atau menolong mereka. Pemboikotan ini dituliskan dalam selembar pengumuman yang ditempelkan di pintu gerbang masuk Ka'bah, sehingga semua orang tahu dengan ancaman berat bagi mereka yang melanggarnya. 8. Mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam atau orang Islam. Ini dilakukan misalnya ketika sebagian sahabat Nabi hijrah ke Habsyi. Kafir Quraisy datang menghadap raja mereka yang beragama Nasrani dan menjelaskan tentang ajaran Islam dengan tidak benar.
Namun, ketika dikonfrontir dengan umat Islam yang dijuru bicarai Ja'far, akhirnya mereka kalah dan Raja Habisi memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam untuk hidup tentram di negaranya.